من شهر رمضان وجعل رمضان شهرا مباركا وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah Masjid As-Sudairi rahimahullah, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para sesepuh, para hujjaj, takmir masjid, pimpinan masyarakatan, tanpa menyebut nama, tidak mewakili dari saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sampai pada hari yang ke-12 dari Ramadan kita tahun ini, yang tentunya Ramadan adalah kado terindah dari Allah buat kita semua, buat hamba-hambanya yang beriman, buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mendapati Ramadan 9 kali waktu selama hidupnya, karena puasa Ramadan baru diturunkan atau diperintahkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tepatnya tahun ke-2 Hijriah. Sementara kita sudah berulang-ulang kali, Pak, dan mudah-mudahan kita berharap Ramadan kita kali ini pun bukan Ramadan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah Ramadan adalah momentum utama bagi kita semua untuk mengupgrade diri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita adalah makhluk yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kita semua makhluk. Maka Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah cukupi segala kebutuhan kita semua di dunia ini. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Segala sesuatu sudah dicipta oleh Allah untuk mensupport kebutuhan kita. Dan yang sifatnya gratis, mohon maaf tentunya, dan ternyata itu lebih bermakna, lebih berharga waktu daripada harta benda yang kita cari mati-matian. Seperti apa? Seperti bernafas, seperti melihat, seperti sehat, seperti udara, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Allah berikan kepada kita semua potensi-potensi keutamaan, potensi kebaikan. Ketika kita berada di kandungan ibunda kita, Allah sudah sematkan kepercayaan yang kokoh akan adanya Allah sebagai Tuhan kita. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian Allah berikan kepada kita semua akal, yang dengan akal ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah utarakan maksud mencipta, membuat khalifah yang bernama manusia di muka bumi, yang protes siapa, Pak? Para malaikat. Ada ja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah Engkau hendak mencipta suatu makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tidak sampai di situ protes para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Padahal kami ini selalu bertasbih, selalu memuja, selalu memuliakan asma. Apakah kami nggak cukup, wahai Allah? Bahasa mereka kira-kira seperti itu. Jadi dari sini kita belajar betapa wa'allama Adam al-asma' kullaha. Adam karena didesain untuk menjadi makhluk mulia di muka bumi sebagai khalifah, maka diberi modal utama berupa pengetahuan. Sehingga ayat pertama turun itu perintahnya apa? Untuk mengeksplor
akal kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan sholat. Sholat 5 waktu diturunkan setelah Nabi menjalani dakwah selama 10 tahun setelah kenabian. Sementara puasa tadi saya bilang tahun ke-12 Hijriah. Tapi perintah untuk membaca dari awal diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan akal ini, Bapak Ibu sekalian, sejatinya manusia itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, yang benar, yang tidak benar, yang patut dan yang tidak patut. Yang namanya korupsi, berbuat kerusakan, membunuh, yang memerangi, mengebom sekolah dan lain sebagainya, zina, itu nggak perlu, mohon maaf Pak, kita menghadirkan ayat atau hadis, nggak perlu. Cukup dengan akal bahwa hal-hal tadi itu tidak benar. LGBT Pak Bu, kalau kita benar, nggak error, otak kita pasti bilang itu adalah sesuatu yang salah. Jadi akal itu luar biasa, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil sebelum datangnya wahyu. Maka kalau di luar negeri ada orang yang mohon maaf terindikasi korupsi, terindikasi menyeleweng dan lain sebagainya, oh malunya luar biasa, mengundurkan diri, bunuh diri dan lain sebagainya. Kalau di kita cengenges, wah kurang ajar banget kan. Namun demikian, kadangkala akal itu terdegradasi, yang sejatinya manusia bisa memaksimalkan potensi akalnya menjadi tidak. Maka Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin," kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia diberi yang disebut dengan nafsu, hawa nafsu, keinginan. Yang kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran, "Innan nafsa la'ammarun bisu," lebih menyerumuskan kita atau cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya akal benar lurus menjadi bengkok, menjadi tidak benar. Atas dasar apa Pak? Kebebasan pribadi, hak asasi manusia, maka mereka mulai melanggar-langgar aturan akal. Seperti apa? Ya, hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Ya, atas dasar suka sama suka. Yang penting kan nggak mengganggu gitu. LGBT misalkan, laki-laki dengan laki-laki, nah ini kan hak saya, keinginan saya, toh nggak ganggu. Nah, itu akal seperti itu, akal yang sudah dipengaruhi dengan hawa nafsu. Kemudian terkait dengan praktek ekonomi liberal atau kapitalis saat ini, bahwa riba itu sama sekali tidak boleh kan? Tapi dalam konteks ekonomi kekinian itu tidak mengapa, karena itu tadi akalnya sudah terdegradasi. Nah, supaya manusia tetap pada pakemnya, imbang dia antara akal dan nafsunya itu tidak mengarah kepada yang buruk, akalnya tetap pada pondasi utamanya, Allah turunkan penyimbang yang disebut dengan syariat. Syariat inilah yang disebut dengan ad-dinul islami, yang berisi apa? Perintah, berisi larangan. Untuk apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Maka di dalam kaidah itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasid itu jamak dari maksud atau tujuan. Maksud sudah menjadi bahasa kita. Jadi tujuan Allah memerintah sesuatu, tujuan Allah melarang sesuatu. Maka Abu Ishaq Asy-Syatibi menjelaskan ya bahwa yang disebut dengan maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama, misalkan hifdzuddin, menjaga agama. Kita sholat kenapa? Dalam rangka menjaga agama Pak. Kita puasa kenapa? Karena dalam rangka menjaga agama. Nggak kebayang kalau kita nggak sholat, kebayang kalau kita nggak puasa. Di sang hari bulan puasa kita asik berpuasa, itu kita namanya menjaga agama ini supaya tetap kokoh. Walaupun ada orang-orang yang berbuat sebaliknya, ada warung-warung makan kayaknya ketutup tirai, giliran kita longok dari bawah, oh ternyata banyak kaki, banyak yang makan, ternyata makan siang. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua apa yang masuk dengan hifdzul akli, menjaga akal. Akal yang tadinya seharusnya lurus, kokoh, seringkali terdegradasi dengan hawa nafsu, maka diimbangi dengan apa? Dengan pengamalan agama yang baik. Ketika kita berpuasa, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mungkar. Ya, bahwa setan itu sudah dibelenggu Pak, tapi ada satu setan yang belum dibelenggu Pak, yang itu mengganggu kita. Lagi taklim, lagi ngaji, lagi sholat segala macam. Apa Pak namanya itu? Setan gepeng gitu Pak, ya. Jadi mengganggu sekali, kita pengennya scroll segala macam. Habis tuh waktu kan. Nah, akal Pak, kalau sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, ya, terkait dengan handphone misalkan di situ terpapar aplikasi-aplikasi dan konten-konten yang negatif, parah Pak. Maka kata Nabi, laisa siyamu minal aqli wasyurbi, innamas siyamu minal lahwi wal rafas. Yang disebut dengan puasa itu bukan meninggalkan makan minum, itu mah gampang, anak kecil mah biasa, bisa. Tapi hakikat puasa itu meninggalkan yang tidak manfaat, meninggalkan arafas. Arafas itu apa? Perbuatan, perkataan, pikiran, bahasa sederhananya jorok, yang berbau porno, lihat konten-konten pornografi, porno aksi dan sebaliknya dan sejenisnya. Kalau kita sering mengonsumsi hal itu Pak, apa yang terjadi pada otak kita Pak? Jadi mengkerut Pak, jadi kecil Pak, menurut penelitian, sehingga kita Pak menjadi susah untuk khusyuk, susah untuk konsentrasi, susah untuk merasakan nikmatnya ibadah. Itu kalau sudah terpapar dengan hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, puasa bukan sekedar makan minum yang kita tinggalkan, tapi hal-hal yang demikian. Kemudian yang selanjutnya apa yang disebut dengan hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Intinya beruntung mereka-mereka itu yang membersihkan jiwanya, menjaga kesucian jiwanya. Salah satunya gimana caranya Pak? Dengan puasa Pak. Puasa kan bukan sekedar makan dan minum. Malam yada qaulaz zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang busuk, yang buruk. Wal jahla, dan perbuatan bodoh, perbuatan yang enggak manfaat. Ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyadha ta'amahu wa syarabahu. Maka enggak ada urusannya bagi Allah terkait dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi sudah dianggap sia-sia meninggalkan makan minumnya itu, alias tidak berpahala. Jadi puasa itu penting untuk apa Pak? Pengendalian diri hawa nafsu. Nah, orang-orang yang berpikiran positif, yang pikirannya itu tidak terdegradasi dengan hawa nafsunya, dia akan berada dalam posisi dan tempat yang mulia. Kenapa? Karena akalnya senantiasa bisa berpikir imbang, mana yang baik, mana yang hak, mana dunia, mana akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang disebut dengan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dari puasa kita belajar Pak. Ini ada bini kita, mohon maaf, halal Pak, di siang hari maupun di malam hari terserah kan. Faktu hartakum annasyitum, kecuali yang masih menjomblo ya, menjomblo fisabilillah, yang belum paham ya kan. Ini halal tapi sejenak kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah larang. Dan kita sanggup Pak, kita bisa. Maka tentunya ketika kita dilarang untuk hal-hal yang jelas-jelas haram, nggak bakalan kita lakukan atau kita lakukan. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kalau kita baca ayat tentang puasa Pak, surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 bicara tentang kedekatan Allah dengan sang hamba. 187 masih bicara tentang puasa. Nah, 188 apa Pak? Itu inti dari kita melakukan ibadah puasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita makan harta benda orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu makan. Yang kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin,
dalam bab kaifiyatu kasri syahwatain, manajemen pengelolaan dua hawa nafsu. Itu ada dua hawa nafsu yang paling parah dan bisa mempengaruhi kita sebagai manusia, Pak. Yang pertama nafsul batni, nafsu perut. Yang kedua adalah syahwatul farji atau nafsu di bawah perut. Nah, dari puasa kita belajar, Pak, pengendalian diri terkait dengan hal-hal ini. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita bisa memaksimalkan potensi akal kita, Pak. Allah menegaskan, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ini kan bicara tentang potensi akal. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu ingin menjelajah ruang angkasa, silahkan jelajah. Itu kan bicara tentang apa, Pak? Tentang akal. Famfudhu la tamfudhuna illa bisultan. Kalian bisa menjelajahi dengan apa? Dengan teknologi, dengan mendaya gunakan akal, bukan dengan mohon maaf apa? Ibadah, bukan, tapi dengan akal. Maka dalam banyak kesempatan akal itu maksudnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Ta'allum sa'atan, berpikir atau tafakkur sa'atan, berpikir sejenak itu khairun min ibadatis sana. Ada ulama yang bilang kayak gitu, lebih baik daripada ibadah sepanjang tahun. Kemudian ada ulama pula yang mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil, bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik dari ibadahnya orang yang jahil. Orang yang berilmu, Pak, ulama itu naik derajatnya bersama para Pak syafaratil kiramil barokah. Jadi kalau kita mau mulia, kata Allah, ya fa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dengan mendayagunakan akal pikiran kita, yang dengan akal pikiran kita ini kita akan menjadi apa? Menjadi yang disebutkan oleh Allah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita bermohon kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memunculkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menggapai derajat takwa di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Safirin wal qalam wa mayyashurun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.